13-11 preparat yang harus kalian lihat dan amati dan pelajari pada hari ini. Kita mulai dari sediaannya. Pertama ini adalah sediaan cerebellum atau otak kecil. Dapat dikuman komika? Jangan sedih. Nah, ini kalau kita lihat lapisannya secara anatomi pun kalian bisa melihat ada yang berwarna abu-abu yang disebut substansia grisea atau korteks di bagian luar, dan ada substansia alba atau medula di bagian dalam. Ya, ini medulanya, ini korteksnya. Jadi kalau saya tanya, lapisan yang saya tunjuk adalah korteks cerebellum. Lapisan yang saya tunjuk adalah medula cerebellum. Atau kalau kalian jawab substansia grisea cerebellum boleh, atau substansia alba boleh. Sekarang korteks, ternyata kalau kita lihat secara histologis itu ada 3 bagian yang berbeda. Lapisan yang pertama disebut lapisan molekular, ini adalah lapisan yang paling luar. Dia isinya ada badan sel, lihat yang bulat-bulat ini badan sel. Kemudian ada lapisan gangliona, di mana lapisan gangliona ini terdapat sel saraf yang besar-besar. Kalau kita perbesar kita akan lihat gambaran seperti ini adalah sel Purkinje. Khas seperti sel saraf lain, dia memiliki inti dan anak inti atau nukleus dan nukleolus yang tampak jelas, yang kita sebut sebagai mirip seperti owl eye kalau yang baca buku ya. Kemudian yang paling dekat dengan medula adalah lapisan granular. Di sini sel sarafnya kecil-kecil, sangat padat, makanya kalau dari jauh kayak totol-totol, makanya disebut granul, mirip granul, makanya disebut lapisan granul. Oke. Sekarang kalau saya tanya nih, lapisan yang ditunjuk adalah lapisan molekular. Lapisan yang ditunjuk adalah lapisan gangliona. Lapisan yang ditunjuk adalah lapisan granular. Sel yang ditunjuk adalah sel Purkinje ya. Oke, kita masuk sajian yang kedua adalah medula spinalis. Medula spinalis kalau kita lihat gambaran utuhnya seperti ini. Kebalikan dengan cerebellum dan cerebrum, kalau di cerebellum tadi substansia griseanya ada di korteks yang berwarna abu-abu, kalau ini substansia alba yang ada di luar atau di bagian korteks, dan substansia griseanya itu yang ada di bagian dalam. Kenapa dia tampak warna abu-abu? Karena di sini banyak mengandung badan sel. Kalau di sini banyak mengandung serabut saraf atau akson. Oke. Nah sekarang di bagian anterior, ya, ini kan yang bagian substansia alba atau medula spinalis, bagian medula dari korteks spinalis ini. Yang kalau kalian baca di buku ada yang bilang berbentuk huruf H, atau ada yang bilang mirip kupu-kupu, ya terserah orang imajinasikan ya. Yang bagian anterior, dia terdapat, kalau kita perbesar secara mikroskopis, dia terdapat sel yang besar-besar seperti ini. Makanya disebut sebagai neuron motorik atau sel saraf motorik. Lokasi dia berada di mana? Ada di cornu anterior medula spinalis. Kalau ini adalah cornu posterior, ini cornu anterior. Dia adanya di cornu anterior. Di bagian tengah ada canalis centralis yang berisi cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau liquor cerebrospinal. Oke. Di bagian substansia grisea ada ini ada motor neuron ya di cornu anterior ya. Ini disebut motor neuron. Kalau ditanya sel yang ditunjuk adalah sel saraf motorik atau neuron motor. Terus lihat ini ada akson yang tampak transparan, makanya disebut sebagai akson Hill atau pangkal akson. Dia tampak transparan karena tidak memiliki substansia besar. Oke, ini kalau lihat substansia alga diperbesar akan tampak gambaran seperti ini. Ada lapisan pelindung otak atau medula spinalis yang menempel dua materi. Kemudian ada astrosit protoplasmatis. Nanti saya mungkin kering banget ya. Tempat kelas.
substansi ya alba apa ya itu gimana maksudnya tidak ini white matter ini grey Ini adalah bagian cerebrum. Cerebrum itu sama kayak cerebellum, bagian tulang yang disebut substansia grisea atau bagian korteks. Dan di sini kita bisa lihat ada sel saraf yang bentuknya segitiga yang disebut sebagai sel piramid. Ini ya gambarannya tuh segitiga ini. Dan kita bisa lihat ada sel glia atau sel penyokong yang disebut sebagai astrosit. Ya, astrosit fotoplasmatis, dia itu gendut dan prosesusnya pendek-pendek seperti ini. Ya, astrosit fotoplasmatis. Kemudian di bagian substansia alga lebih sedikit, kita agak sulit memang mencarinya di preparat itu yang disebut sebagai astrosit fibrosa. Prosesusnya relatif sedikit dan dia itu kurus-kurus kayak gini ya, gambarannya. Fungsi astrosit apa? Fungsi astrosit untuk membentuk sarafnya, salah satunya ya dari beberapa fungsi yang lain. Kemudian yang tampak gepeng seperti ini adalah mikroglia. Dia adalah turunan dari monosit, lebih sedikit dari astrosit. Dia punya percabangan juga dan dia adalah makrofag. Fungsinya untuk sistem imun. Kemudian yang bulat seperti ini adalah oligodendroglia. Yang nomor 2 ini yang gambarnya tampak segitiga, ini yang disebut sebagai sel piramid. Sekarang kalau saya tanya ini, kalian jawabnya apa? sel piramid Mikroglia. Ya, saya juga setuju. Kalau saya tunjuk ini, oligodendroglia. Ini oligodendroglia. Oke. Next, sekarang kita akan melihat sel ganglion. Sel ganglion itu adalah kumpulan dari badan sel saraf yang ada di sistem saraf. Ini satu bangunan ini yang disebut sebagai sel ganglion. Ini adalah inti dan anak inti. Kemudian ada sel yang berada di pinggirnya yang kita sebut sebagai sel satelit. Fungsinya adalah sel penyokong yang memberikan support struktural dan metabolik untuk badan sel saraf. Kalau kita lihat ada pigmen lipofuscin yang ada di sitoplasma dari sel ganglion. Kalau pada pewarna yang ini tidak terlihat ya pigmen lipofuscin. Terus kita bisa lihat ada serat saraf ya. Ini ada serat saraf, ini ada akson. Ya. Dan ini ada selubung. Ya. Yang di belakang saya banyak mana? Saya tunjukin ya. Ini yang di tengah ini aksonnya. Ini yang di pinggirannya warna putih di selubungnya. Saya senang kalau ada yang ngomong gitu, berarti ada yang bodoh. Nah, nggak apa-apa. Itu kan tadi gambaran ganglion yang kebetulan terpotong saraf perifer ya. Nah ini saraf tepi, saraf perifer atau tepi yang terpotong memanjang dan terpotong melintang. mana Coba kalian ingat dulu gambarannya. Oke, bisa kan kita lihat kalau kalian ingat ada kalau serabut saraf ya, ada satu garis yang ada di tengah nih, maka dia yang mentransmisikan impuls atau ini nih kalau saya tunjuk juga lebih jelas atau ini, maka struktur yang saya tunjuk adalah akson. Kalau di sini akson, maka struktur yang saya tunjuk adalah selubungnya. Kemudian ada yang tampak garis vertikal seperti ini, dia adalah bagian akson yang tidak tertutup selubung mialin, maka dia disebut nodes. Kalau tadi oligodendroglia fungsinya untuk apa? Menghasilkan selubung mialin pada sistem saraf pusat. Kalau pada sistem saraf tepi, selubung mialin dihasilkan oleh sel saraf.
cells 1, ini inti cells 1, ini inti cells 1. Oke, ini juga. Nah, kalian bayangkan kumpulan serat saraf ini seperti kalau saya menganalogikan seperti sapu lidi. Nah, ini satunya ini satu serat saraf itu sapu lidi banyak terus kepotong memanjang apa seperti ini. Kalau kita potong lintang kayak gini, terus kita lihat di bagian yang terpotong, maka kita akan lihat gambaran seperti ini, bulat-bulat kayak gini. Kalau bulat-bulat seperti ini, maka yang ada di pusat dari lingkaran ini adalah akson. Yang ada di pinggiran ini berarti seluruhnya. Kalau ada gambaran kayak gini, inti sel yang ada di pinggirannya, maka dia adalah sel. Kalau ditanya nih yang huruf B, misalnya ospek, yang ditunjuk oleh huruf B adalah serat saraf potongan memanjang. Yang ditunjuk oleh huruf A adalah serat saraf potongan melintang. Ya. Nah, ini yang serat saraf potongan melintang. Kalau dipotong melintang, kita bisa melihat ada jaringan ikat yang membungkusnya. Lihat, satu bungkus serat saraf atau satu serat saraf dibungkus oleh jaringan ikat yang kita sebut sebagai endoneurium. Endoneurium sama kayak tadi ada temennya yang bilang sama kayak otot ya dok, betul. Kalau otot namanya endomysium, kalau ini karena saraf endoneurium. Sedangkan satu fasciculus saraf, dia satu kelompokan ini dia dibungkus oleh oleh jaringan ikat yang disebut perineurium. Sedangkan secara keseluruhan dia dibungkus oleh epineurium, yang ditunjuk oleh nomor 4. Kan di prekarat bisa lebih jelas ya. Epineurium yang paling luar ya. Satu sabuk saraf, bukan satu akson. Nah, itu aja dibungkus oleh seluruhnya ya. Satu sabuk saraf. Kemudian kalau saya tunjuk ini yang huruf A, apa ini? Inti sel suatu. Oh. Tadi yang Nah, di gambaran pembentukan tubuhnya itu saya jelaskan pada saat kuliah, jadi saya skip aja. Saya anggap kalian sudah tahu. Nah, ini gambaran serabut saraf tepi potongan memanjang, tapi dengan ruangan khusus untuk melihat neurokeratin. Neurokeratin itu protein. Ya. Pada ruangan khusus ini ada pewarna atau zat warna yang terkumulasi pada nodus antier, sehingga dia membentuk gambaran tanda plus kayak ini, maka disebut sebagai palang antier ya. Ini satu, ini juga, ini juga, ini juga. Palang antier. Sekarang kalau saya tanya struktur yang saya tunjuk apa? Akson. Struktur yang saya tunjuk apa? Ya, di sini inti sel tidak terlihat jelas karena memang dia bukan pewarnaan A, ya. Kalau ditanya yang A berarti apa? saraf perifer. Serat saraf perifer potongan memanjang. Ya dong. Memanjang. Oke, ini fungsi-fungsi dari neuroglia ya. Lihat yang pertama, seperti tadi sudah dijawab oleh temannya. Dia itu berfungsi untuk membentuk sawar dan otak atau blood brain barrier. Kalian lihat kaki perivaskular yang nempel ke pembuluh darah, sehingga di pembuluh darah elektrolit zat-zat toksik gak bisa sembarangan masuk ke dalam otak ya. Ini kan ceritanya diambil dari otak. Ini ventrikelnya, di pinggirannya ada sel ependin. Fungsinya untuk apa sel ependin? Memproduksi CSF ya, atau cerebrospinal fluid ya. Kemudian ini microglia itu kenapa tampak gepeng dengan ada prosesus seperti ini, gambaran skematis
Dia fungsinya untuk memfagositosis dan melindungi sistem saraf pusat. Kemudian ada oligodendrosit, fungsinya untuk apa loh? Atau oligodendroklia menghasilkan selubung mielin pada sistem saraf pusat. Nah, kalau ini adalah gambaran badan terkacil. Biasanya kita bisa melihat dia di lapisan hipodermis di dekat jaringan adipose atau jaringan lemak. Strukturnya oval, fungsinya untuk mendeteksi sentuhan dalam permukaan. Lihat di bagian tengah itu kita sebut kayak ini adalah akson, ya. Ada juga menyebut seperti potongan daun bombay, karena dia berlapis-lapis seperti ini. Fungsinya sensorik ya. Ini adalah badan Meissner. Dia bisa kita temukan di kulit jari biasanya paling banyak. Kemudian letaknya kalau saya tanya, bangunan yang saya tunjuk adalah badan Meissner. Atau kalau pakai angka yang ditunjuk oleh nomor 2 adalah badan Meissner. Terus kalau tanya nomor 1 atau daerah yang saya tunjuk adalah kulit papila. Ingat ya, dermis ada 2, satu papilar dan retikular. Dia yang ada di papilanya. Apa sih papila dermis? Bagian dermis yang menonjol ke epidermis. Fungsinya untuk sentuhan ringan atau raba, ya, untuk raba, sensor raba. Nah, ini adalah muscle spindle, lihat. Yang nomor 1 ini adalah axon atau pembungkusnya. Yang nomor 2 adalah otot infrafusal, ya. Ini otot ekstrafusal yang ada di luar muscle spindle. Kemudian nomor 3 ini ada kapiler. Dan ini ada ruangan yang disebut ruang periaksial yang berisi cairan periaksial. Kemudian kalau ditanya fungsinya apa muscle spindle? Dia sensor terhadap pergelangan otot. Ya. Jadi otot tidak akan robek atau dia akan memberikan sinyal jika otot berkontraksi berlebihan atau teregah berlebihan. Jadi dia akan kasih sinyal ke otak, wah ini awas ototnya udah mau robek, jangan berlebihan. Kurangin bebannya, jangan 120 kilo gitu ya, kalau ada yang suka main gym ya. Dia yang bikin sensor, dia yang kasih sinyal ke otak ya, atau sensor. Nah, ini adalah motorik dari otot rangka, lihat. Dia ada ini akson yang masih bermielin nomor 2, lihat. Terus di bagian ujung itu ada akson yang tidak bermielin yang nomor 1. Nah, terus dia akan mengeluarkan ya neurotransmitter atau apapun granular resiko yang akan memberikan sinyal ke otot untuk bergerak. Maka inilah yang disebut sebagai motor template atau ujung saraf motoris ya. Jadi ujungnya ini motor template. Terus kalau saya untuknya tuh ininya ya, strukturnya ini adalah akson yang tidak bermielin. Tapi tepat ujungnya tuh lebih tepatnya tuh kayak gini, nanti bentuknya kayak cakram ya. Dan ini adalah saraf yang saraf atau akson yang bermielin. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambaran yang pertama kita akan lihat cerebellum. Kita lihat dulu, nah ini dia. Oke, kalau dari jauh nih, dari jauh itu maksudnya pembesaran kecil ya. Lapisan yang saya tunjuk adalah cortex cerebellum atau substantia nigra. Lapisan yang saya tunjuk adalah medula. Lihat ke sini medulanya banyak ya. Kalau cuma segini doang kelihatan medulanya cuma sedikit, banyak. Dari jauh dulu ya, nanti kita pembesaran. Lapisan yang saya tunjuk adalah lapisan molekular. Lapisan yang saya tunjuk adalah lapisan ganglionar. Lapisan yang saya tunjuk adalah lapisan granular. Sekarang kita perbesar agar kalian bisa mengamati.
Iya, putih itu alba. Medula itu substansi alba. Ya, gambar seperti ini ya, kalau diperbesar. Nah, ini saya mau mencari sel putih. Itu yang dibilang kok. Iya, oh. Iya, 1, 2, 3, oh, ayo. Medula cerebellum. Ini. Oh, maka kalau saya tanya, sel yang saya tunjuk adalah Sel sel Purkinje. Sajian yang tampak adalah sel cerebellum. Maka jadi bisa sampai F deh pertanyaannya. A B C D E F beda semua ya. Ini semua beda. Next. Yang lemak tuh tadi yang di sini kan? Yang di sini kan? Nah, ini. Tuh. Ya, ada bagian yang besar-besar selnya. Maka sajian yang tampak adalah medula spinalis. Walaupun nggak kelihatan jelas bentukan H atau si butterfly-nya, tapi kita bisa melihat perbedaan. Ini yang substansia alba, ini yang substansia pixel. Lihat ya. Oh ya, Ya. Ya, yang di luar ini substansi alba, ini substansi pixel. Kalau kalian mau memilih, ya bentuknya benar kayak bentuk bangsa, saya cuma kurang jelas ini ya, ini gitu. Oke, batasnya tidak tahu. Maka kalau saya tanya, daerah yang saya tunjuk adalah cornu anterior medula spinalis. Sajiannya medula spinalis. Kalau saya tunjuknya sini, daerah yang saya tunjuk adalah cornu anterior medula spinalis. Kenapa? Karena dia memiliki betul sel saraf motorik yang tampak besar-besar seperti ini. Ya, maka kalau saya tanya, sel yang saya tunjuk adalah sel saraf motorik terletak di cornu anterior medula spinalis. Jadi ada satu yang cantik banget. Nah ini ya. Lihat ya. Ini tidak akan lebih jelas dan ini ada bagian yang transparan. Maka daerah yang saya tunjuk adalah akson hilok. Iya, akson hilok karena dia tidak memiliki substansia nasal. hilok kemana? Ini deh. Ini bagus banget. Ini dendrit, ini dendrit, ini kan sebenarnya ada julukannya. Cuma yang aksornya cuma satu. Ini aksornya. Bedanya karena dia ada bagian pakalnya tampak transparan, tidak mengandung substansi nisel. Kalau dendrit dia masih mengandung substansi nisel. Itu adalah retikulum penugas makasar. Jadi Sensor motorik, sensor motorik itu gimana? Sensornya kalau motorik cuma 3 bunyi. Sensor motorik, sensornya asal hilok. Komunikasinya ke otak, medula spinalis. Kalau motorik yang dari otak ke rem. Nah, terus ada satu saluran yang berada di tengah medula spinalis. Maka saluran yang saya tunjuk adalah kanalis centralis. Saluran yang saya tunjuk berisi cerebrospinal. Kanalis cerebral. Ya, nama lainnya LCS atau lingkuan cerebrospinal atau kanalis
Apa tadi? Isi Analisan tadi. cairan cerebrospinal cairan cerebrospinal atau liquor cerebrospinal. CSF cerebrospinal fluid, kalau LCS liquor cerebrospinal. Sama aja kan? Sama, bahasa Inggris satu bahasa Latin. Oh. Terus lihat kalau saya pembesar analisis tadi dia tersusun oleh sel epithelium. Maka kalau saya tanya sel yang saya tunjuk adalah sel yang saya tunjuk berfungsi Menghasilkan cairan cerebrospinal. Kan dari satu preparat bisa 5 pertanyaan kan? Ini nama Udah ya, next ya. epidemal. Sekarang kita masuk sediaan selanjutnya adalah sediaan cerebrum. Lihat, yang apa vitamin-vitamin ini bukan topel. Dia adalah astrosit protoplasmatis. 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 Ini juga protoplasmatis ya. Di sini kebanyakan protoplasmatis. Ini juga. Cerebrum. Sajiannya cerebrum. Ini juga protoplasmatis nih. Ya. Dan pemirsa mau tuh protoplasmatis tuh gendut, prosesusnya pendek-pendek. Bedanya sama yang fibrosa? Yang fibrosa langsung kalau gambarnya nanti gambarnya tadi kan dia kurus sama prosesusnya panjang-panjang ya. Nah ini ya, satu ini protoplasmatis gamnya kayak gini ya. Kalau kita fokuskan kasus 40 kali, kemudian mana ya? Si apa namanya? Si fibrosa tuh memang agak susah dicarinya karena memang lebih sedikit ya. Oke ya, kita pakai sajian satu lagi cerebrum tuh lebih banyak. Astrosit protoplasmatis. Anu juga besar. Ini kan dia yang ada di itu kan. Nah ini harus kalian bedakan. Cerebrum. Silakan. Silakan Pak. Suara Ada apa? lupa gitu. Kalau ya ingat tadi ya gambaran di foto, dia bulat seperti ini maka nah kalau ada jepang seperti ini oh iya oke gini ya udah kita udah satu persepsi nih. Kalau ini ini piramid betul, saya juga setuju. Ya ada piramid sini. Nggak kelihatan, ya kita lihat sendiri. Tulisannya gimana deh? Kalau ini Udah piramid biasa. Piramid biasa. Itu piramid nggak yakin. itu piramid tuh nggak sih? Kalau ini Oh iya. Itu piramid. sudah tidak bisa dilakukan lagi ya. Nah, tapi kalau kalian mainkan mikrometernya, kalian akan lihat ada inti dan anak inti yang sangat jelas. Berarti dia error.
si asmosit, si indigo itu kan teori ya, bukan teori. Tidak bisa menghantarkan langsung. Ini piramid. Fungsinya kalau saya tanya fungsinya harus kita tahu ya. Fungsinya apa? Menghasilkan seluruh yang pada sistem saraf. Apa itu tuh? Saya tuh nyari asmosis fibosa sesungguhnya. Oh iya. Keren banget memang. Ayah itu yang susah deh tadi nyarinya. Nah, biasanya dia ketemunya kalau pas post test. Nanti pertanyaannya yang nggak pernah disebutin, nggak pernah dipelajarin, nggak diliatin. Ini apa? Piramid. Mikrobiya. Oh, mikrobiya. Ada cabangnya. Oh iya. Mana ya? Asmosis ya. Itu mikrobiya tuh. Ya banyak banget ya. Beda banget sama kayak gambar di sini. Mikrobiya kayak gini. Tadi ada loh di sebelumnya loh. Nah, kaget aku. Dengan nanti kita cek di belakang. Dia nanti ketemu kalau pas post test. Kalau secara fungsi sama. Coba ya saya cari sebelumnya. Katanya kurang lebih bentuknya sama. Di sini tuh malah jarang kalau di sama. Protoplasmatis kebanyakan memang secara teori mikrobiologi. Bulat dan kalau dibandingkan asmosit lebih kecil. Nah, mungkin ini ya, tapi nggak terlalu jelas ya badan selnya ya. Astrosit protoplasmatis. Nah, oh, Mana tuh rekor besar hilang nanti? Dia kurang panjang prosesnya. Udah lah ya, jadi nggak kurang. Tapi pas proses gimana ya? lah. Pokoknya kalau lihat lurus gitu loh. Nah, gini nanti kalian lihat preparatnya amati kalau ada yang kira-kira itu astrosit fibrosa kalian tunjukin ke saya gitu. Ya, gimana? Astrosit fibrosa. Dalam kalau kita teks dulu ya, kita habiskan waktu. Sekarang kita lihat ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf di sistem saraf kemih. Karena di luar ini ada rambut sarafnya itu terpotong. Ini dia ganglion. Ganglion. Oh, ganglion. Ini dia. Ini semua ya ganglionnya. Kenapa bisa? Ini belakang saya anjing boleh pakai bahasa yang lebih baik. Astagfirullah. Insya Allah langsung istighfar semuanya. Kalau nggak ada saya semua udah gitu. Ini udah biasa ini.
ganglion. Struktur yang saya tunjuk adalah Inti sel ganglion. inti sel ganglion. Sel yang saya tunjuk adalah Nah, ini begini doang. Inti sel. Berarti Ada ada anak inti sel. Saya mau nggak tahu kelihatan. cuma inti dan anak inti sel Di dan sini. sel ganglion. Nah, ini lihat nih yang tadi. Kalau di foto nggak jelas, di sini jelas nih. Apa sih ini kok berisik banget ya kelasnya? Nah, lihat, ini ada jaringan ikat yang membungkus keseluruhan, maka ini disebut sebagai epineuria. Sedangkan yang membungkus satu masih mulus seperti epineuria. Sekarang kita perbesar neurio. Nah, lihat. Ya. Maka ini adalah epineuria. Oh, epineuria. Salah, Mas. Epineuria. Tes kalinya. Nah, sekarang kalau ada gambar yang ini, maka struktur yang saya tunjuk adalah struktur yang saya tunjuk adalah strukturnya. Kemudian kalau ada sel di sini, Sel suar. inti sel. Inti sel. Ini kan besar sebenarnya, cuman itu intinya doang. Oke ya. Oh ya, kalau saya tunjuknya begini, nah, loh, sorry. Kalau saya tunjuknya seperti ini, struktur yang saya tunjuk adalah serabut saraf tepi potongan melintang atau serat saraf tepi potongan melintang. Kan saya tunjuknya itu potongan melintang. Kita lihat ini ada lemak. Nah, tuh yang kepotong memanjang. Ini yang kepotong memanjang. Kalau tadi kepotong melintang, kita periksa. Ini kayak banget ya kerja kok. Ya. Amin. Nih, jadi kalau kayak gini, struktur yang saya tunjuk adalah Akson. struktur yang saya tunjuk adalah struktur yang saya tunjuk Jarinya yang saya tunjuk adalah Memanjang. Iya memanjang. Ini kan yang di sebelah sini kan ya tadi. Nah, lihat kalau misalnya ada lihat ya, ini misalnya ya jaringan ikat nih, berarti jaringan ikat ini Memanjang. Perineum. Karena dia membungkus kelompok ini. Oke. Next selanjutnya itu yang melintang, jadi nggak akan saya ulang. Nah, kalian perhatikan aja ada sajian nomor 21 itu adalah saat saraf perifer potongan melintang. Tapi karena tadi di sajian nomor 20 ada yang melintang dan memanjang, jadi nggak saya ulang sama ini. Ini adalah sajian saat saraf perifer potongan melintang dengan pewarnaan khusus untuk melihat neurokeratid. Ya, buat lihat neurokeratid sehingga terbentuklah yang disebut sebagai palaran mampier. Kenapa palaran mampiernya? Kejauhan. Ini pegang. Ya, ini palaran mampier, ini palaran mampier. Palaran mampier. Jadi dia sebenarnya adalah paus mampier. Cuma karena bentuknya plus, makanya nggak bisa bentuk palaran. Akibat warna, jadi dia terdeposit di sana zat warnanya. Nih, lihat ya, ini plus, ini palaran mampier. Sebenarnya kalau saya tanya strukturnya, kalian ini struktur yang saya tunjuk adalah akson sama ya ininya
Lubuk Liain. Cepet aja kita pulang nggak? Mau. Langsung proses aja ya. Aku masih susah ngebedain oligodendrosit. Tapi pada pewarnaan tadi dia terbentuk plus, makanya disebutnya karena kalau dengan pewarnaan biasa dia nggak bentuk plus, berarti dia bisa membuktikan bahwa ada beda. Kalau mau di Serafian itu kita nggak Ini sering menahan aja ini tangannya. dan yang ini badan. Bangunan yang saya tunjuk, Badan kadar pacini. bangunan saya tunjuk ke fungsi Sensoring. sentuhan dalam ya. Terus ini contoh yang saya tunjuk adalah Inti. akson. Ya, sampai. Nah itu gampang. Itu foto pacini. Nah ini yang susah Badan Vater Pacini. si badan Mister. Dia kalau ketemu kalau proses Kalau proses dulu. kita cek badan Mister di mana? Dermi. Di papila dermis. Aku mau bilang dermis. Soalnya di bagian papilanya yang nonjolnya mendekati dermis. Aku mau bilang dermis. Dulu tuh saya gabung ke PG itu coba. Badan sana. Itu coba dahaknya warna apa? Iya. Sekutu, cek sekutunya belum banget. Ya nggak ada. Pesawat tadi ketemu. Ini apa? Nyari badan Meissner. Oh my god, cinta konten. Ini mudah ini. Kan kalian nih di kelompok ini kalau susah ketemu macam-macam tadi. Pasti dia ketemunya pas proses biasanya. Kelompok yang tadi langsung ketemu badan Mister, astrosetri ya, tuh ketemu. Ini yang disebut